Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko, berjumpa kembali di Idea Clubs. Kali ini kita akan membincang soal tulisan berjudul Kapan Datang Oposisi Sejati. Siapa penulisnya? Kita sudah kedatangan tamu, Bapak Rahmat K. Dwi Susilo, MA, PhD, ya, atau yang lebih akrab disapa Rahmat KDS. Saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Pak Rahmat? Alhamdulillah, Mas Halim. Salam juga buat sahabat Posko ya. Sahabat Posko. Ini sangat luar biasa Posko Media ini ya. Enak ini. Ini komentarnya enak ya. Hawanya itu enak. Enak. Nanti muncul gagasan-gagasan besar ini ya. Dari Malang Posko Media. Oke, ini Pak Rahmat ini sahabat Posko, beliau adalah jabatan sekarang itu sekretaris prodi sosiologi S2, S3 pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya beliau juga sempat menduduki jabatan Kepala Prodi Sosiologi juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga sempat menjabat Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia ISI Malang Raya dan sekitarnya tahun 2020 sampai 2024. Berarti sudah berakhir ini, Mas? Sudah. Sudah. Kalau lihat kurikulum vitae yang sempat saya sampaikan sebelumnya, beliau lebih ke sosiolog ya, Mas? Ya. Sosiolog ya, dan dia lebih konsen ini. Salah satu daerah yang lebih dipelototi ini Malang Raya. Nah, lebih fokus lagi itu Kota Batu. Nah, tapi kali ini kita akan mengungkap atau membahas lebih detail kenapa Pak Rahmat menulis soal kapan oposisi sejati datang. Kapan datang oposisi sejati, yang ditulis Pak Rahmat di Idea Malang Posko Media edisi 26 Agustus 2024 lalu. Pak Rahmat, tulisan ini menarik, sangat relate dengan kondisi sekarang, ya kan, ketika masa transisi mendekati selesainya Presiden Jokowi. Pak Rahmat kemudian menulis ini. Apa ini kerinduan penulis Pak Rahmat sendiri atau masyarakat terhadap oposisi, atau Pak Rahmat tergelitik atau dilatar belakangi apa kemudian menulis tentang judul yang menarik ini, Mas? Mau disampaikan ke sahabat Posko. Ya, terima kasih Mas Halim. Memang ini saya kalau setiap menulis ya, itu mesti muncul dari kegelisahan ya. Kegelisahan. Sampai saya tuh nggak bisa tidur malam itu. Karena ini ya, sebagai seorang sosiolog ya, dan saya juga belajar public policy di Jepang ya, dan social governance itu sistem ini kok nggak pernah baik ya. Dulu ketika kita jadi mahasiswa dan Pak Harto tumbang, ditumbangkan mahasiswa dan rakyat, seakan-akan ada matahari yang bersinar, optimisme kita yang sangat luar biasa. Tapi setelah kita mengevaluasi berjalannya reformasi sejak tahun 99, itu malah tidak produktif ya Pak Anim, malah terjadi kontraproduktif. Bahkan yang menjadi kegelisahan saya adalah 10 tahun ini tidak ada oposisi. Semuanya masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju. Memang sebelum Pak Prabowo ya, Presiden terpilih, mengatakan tidak ada lagi oposisi, yang ada kolaborasi. Dia katakan kolab gitu. Kolab temenan gua. Itu bagi saya tidak mungkin, tidak ada oposisi itu. Kalau kolaborasi itu bisa, tetapi dalam organisasi yang sangat sederhana. Panitia 17-an misalnya ya, panitia bersih desa, itu kolaborasi it's okay, nggak masalah. Tetapi kalau bicara mengenai organisasi politik, di mana di dalamnya terdapat sumber daya yang sangat luar biasa, ada power, ada wealth, ada prestige, tidak ada lagi itu kolaborasi, maka mutlak hukumnya ada oposisi. Ada oposisi. Itulah yang menurut saya kapan ya, saya rindu kapan datang lagi oposisi. Tapi jangan asal oposisi. Nek waton Suloyo itu yang didiake, Mas. Kalau mengkritik pemerintah, mengkritik DPR, mengkritik kebijakan orang yang punya otoritas itu banyak. Tetapi itu kadang-kadang bukan sejati ya. Kritiknya itu ada kepentingan di balik itu. Yang saya katakan harus ada kata sejati di belakangnya ya, sejati. Jadi betul-betul itu untuk perbaikan sistem. Saya belajar di Universitas Muhammadiyah Malang, mau tidak mau harus
menginternalisasikan nilai-nilai keislaman. Di dalam kitab suci Al-Quran itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita analogikan seperti sekeping uang logam, amar ma'ruf di atas dan nahi mungkar di bawah, dan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi amar ma'ruf adalah kolaborasi, kerjasama, gotong royong, saling menolong, bagi-bagi. It's okay, itu fitrahnya manusia. Tapi ingat, kekuasaan itu korup. Kekuasaan korup. Agar kekuasaan itu on the track, betul-betul untuk mengabdi rakyat, membangun bangsa yang baik, maka perlu kekuatan oposisi yang seringkali kita dengar dalam studi-studi politik namanya check and balance. Gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh lah. Saya pernah jadi sekretaris RT. Tingkat RT. Tingkat RT. Kemudian ada gengsi ya, uji Bu wakil RT gitu ya. Sekretaris RT kan buagannya minta ampun ya. Tapi ketika hanya prestis saja kan tidak gengsi, Mas. Tapi kalau ketua RT itu di daerah yang desanya kaya sumber daya alam, kasnya 1 miliar, mesti otak kita berubah. Mesti kas RT akan menjadi sumber daya. Dan semakin tidak ada yang mengontrol, warga-warganya manut dengan saya, tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang mengingatkan, mesti saya cenderung korup. Dalam lini organisasi manapun ketika itu ada sumber daya, apakah power, wealth, kekayaan, dan prestis, mesti cenderung korup. Dan oposisi itulah memiliki fungsi yang sangat strategis. Pak Rahmat, ada kaitannya nggak dengan belakangan sebelum pendaftaran pilkada yang ada upaya untuk dalam tanda kutip mengakali keputusan MK itu? Betul. Yang kemudian melahirkan tulisan Pak Rahmat ini. Betul ya. Pada intinya ketika tidak ada oposisi, maka sakarepe dhewe. Suka-sukanya dia ya. Setiap ada peluang diambil itu untuk memperkaya diri, memperkaya kelompok, memperkaya golongan. Dan dalam konteks politik nasional adalah melanggar aturan main. Melanggar aturan main. Jadi panjenengan sedaya bisa melihat ya, sahabat Malang Posko Media, itu ambiguitas ketika Presiden mengomentari keputusan MK, yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama, mari kita berikan kita percayakan pada MK, itu keputusan yang sangat final. Tapi kemudian yang kedua, yang terakhir kemarin itu, yang terkait dengan dengan pilkada itu, threshold, ambang batas usia itu. Nah, dia jawabnya kita hormati lembaga-lembaga negara. Saya pikir kalau orang tidak ada oposisi, kalau ada oposisi kan dikritik. Oh, cangkemnya sampean berubah-ubah kan begitu. Tapi kan tidak ada. Bahkan partai-partai yang satu kapal dengan Pak Presiden kan mendukung semuanya. Ini kan efek negatif dari tidak adanya oposisi. Dan sudah kita bicarakan di publik ya, akhirnya kan kepentingannya masuk ke pribadi, ke dinasti politik, mengamankan kepentingan masing-masing, nah itulah. Jadi menurut saya memang oposisi itu sifatnya wajib ya. Kita belum diskusi, memang tidak gampang ya membuat kelompok-kelompok oposisi yang sejati begitu, karena harus berlapar-lapar ya. Sementara orang sekarang itu kan nggak kuat lapar, Mas. Nah, maunya makan aja. Itu yang kemudian mengkhawatirkan. Justru di dalam Islam itu tidak boleh lapar, karena lapar itu kecenderungannya kalau tidak berbuat jahat, ya kan, itu korup itu tadi, kan? Karena orang sudah tidak kuat fungsi ininya, kalau tidak berpikir masih kuat, jajah berpikir. Tapi kalau lapar itu tidak ini. Pak Rahmat tadi bilang checks and balance 10 tahun. Ini bagaimana kemudian mengembalikan? Apakah ini apa yang diinginkan atau di dalam tulisannya Pak Rahmat itu mendambakan lahirnya oposisi sejati ketika sistem sudah dibentuk 10 tahun dan ini akan dalam tanda kutip diprediksi. Pertanyaannya kemudian, apakah era Prabowo ke depan itu akan meneruskan era Jokowi dengan koalisi Indonesia Majunya tambahi plus atau bagaimana? Betul. Jadi memang kalau dalam belajar sosiologi politik ya, ada dua pemikiran tuh. Pertama itu determinisme pengetahuan, yang kedua determinisme material. Kalau dari determinisme pengetahuan ya, kelompok Auguste Comte dan kawan-kawan itu ada komitmen nggak kita ingin melahirkan oposisi? Adakah di antara kita yang betul-betul tulus ingin membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang tidak korup? Komitmen begitu masih ada nggak di antara penentu-penentu kebijakan ya dan pemain-pemain politik di tingkat nasional gitu? Kalau ada kesadaran kita masih memiliki harapan ya untuk sistem ini menjadi lebih baik ya.
sebenarnya yang bisa menjadi harapan pengetahuan itu adalah ideologi, Mas. Kalau kita lihat pemilu 1955, masih ada kelompok Masumi gitu ya, masih ada orang yang berideologi Islam, dan bagian dari ideologi Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi ketika mereka menjadi oposisinya pemerintah atau partai berkuasa, itu resiko. Kalau nggak bisa makan ya itu resiko. Itu lebih bermartabat, muruahnya lebih jelas. Marwahnya lebih jelas. Marwah juga lebih jelas. Nanti di surga juga lebih jelas nasibnya ya. Okay. Tapi itu pengetahuan ya, pengetahuan. Kan tadi saya katakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan harus ada penyeimbang. Dan penyeimbangnya ini harus konsisten. Jangan ketika di pilpres jadi oposisi, di pilkada jadi kolaborasi. Itu ya nggak konsisten ya. Dan itu gampang dijatuhkan, gampang ditumbangkan ya. Nah, kemudian determinisme yang material yang kedua, itu manusia itu ditentukan oleh kondisi material dia, Marxis ya. Jadi yang menentukan segalanya itu material, perut ya, perut kekuasaan, kue begitu. Perut ke bawah berarti ya? Perut ke bawah ya. Sudah ada satu partai Mas, yang saya harapkan untuk menjadi oposisi yang sejati ya. Tapi di pilkada ini dia juga tumbang Mas. Dia bagian dari partai apa? Partai Keadilan Sejahtera ya. Oke. Saya berharap banget dengan Partai Keadilan Sejahtera itu karena basis ideologinya kuat gitu ya. Dan orang-orangnya juga kayaknya tahan lapar ya. Tapi ketika kemarin menentukan pasangan gubernur ya, pasangan gubernur di Jakarta, di Jakarta itu terjebak ke dalam kelompok-kelompok kolaborasi itu. Saya sekarang kurang yakin kalau PKS bisa menjadi oposisi yang sejati ya. Itu. Makanya saya agak pesimis Mas, ketika PKS sudah tumbang bagian dari kolaborasi, terus kita berharap ada apa lagi? Memang berkah dari demokrasi ini adalah boleh muncul perbedaan pendapat, tapi itu hanya muncul di kalangan masyarakat sipil dan juga di media massa. Kalau panjenengan lihat di YouTube itu kan banyak yang kelompok mengkritik Raja Jawa lah ya, mengkritik tukang kayu begitu, mengkritik PKS juga dihabisin gara-gara tidak mencalonkan Anies Baswedan gitu loh. Tapi kelompok masyarakat sipil dan media itu di luar struktur Mas, di luar sistem, di luar kelembagaan ya, di luar sistem politik yang resmi. Yang menentukan itu ya parlemen itu sebenarnya ya. Tapi kalau parlemennya sudah tidak tahan lapar ya, tidak mau menjadi oposisi, terus bagaimana ini? Ke depan mungkin semakin suram ya politik kita, Mas. Kalau kemarin Pak Rahmat melihat PDIP bagaimana? Apakah posisinya oposisi, apa separuh oposisi, atau berapa persen ya? Kalau yang Pak Rahmat tadi kan sempat bilang ada satu sebenarnya yang masih bisa diandalkan dalam tanda kutip PKS. Tapi ketika PKS kemudian bergabung juga dan setelah Pilpres, terutama di Pilgub, Pak Rahmat jadi pesimis. Gitu. Kalau kita berbicara oposisi tidak hanya pengertian sederhana, yang penting berbeda pendapat loh. Yang penting berbeda posisi dan berbeda kepentingan dalam pemerintah. Mungkin kalau dalam konteks judul opini saya ini, kapan datang oposisi sejati, memang PDIP masuk oposisi. Masuk ya. Sejati nanti dulu. Masih perlu ujian ya. Karena dia selama berapa? 9 tahun ya Mas ya. Menikmati kekuasaan ya. Dan PDIP cenderung kritis itu karena berbeda kepentingan secara personal dengan Pak Jokowi. Jadi Mega dengan Jokowi ada perbedaan pendapat dalam pasangan Pilpres itu ya, sehingga Jokowi punya jalan sendiri. Kalau menurut saya itu oposisi tapi basisnya itu lebih personal, tidak berakar pada sebuah ideologi yang betul-betul memperjuangkan rakyat gitu loh. Saya takutnya nanti kalau ada transaksi ya. Mungkin oposisi Mas, tapi nggak 100%. Jangan 80% oposisinya, 20% doltinuku ya. 20%-nya transaksional, ya nggak oposisi sejati begitu loh. Jadi kita lihat dulu, PDI apakah betul-betul bisa membuktikan sebagai representasinya wong Cile, atau itu adalah strategi dia menyiasati kecelakaan sejarah. Kecelakaan sejarah maksudnya Jokowi itu kalau bisa jadi anak petugas partai yang baik, tapi kan ternyata dibelokkan ya oleh sejarah itu. Sahabat Posko, perbincangan kita semakin menarik. Ini Pak Rahmat sudah mulai nyentil-nyentil ya. Nanti kita akan ulas lagi bagaimana sih sebenarnya oposisi sejati dan seberapa pentingkah oposisi itu di dalam sistem pemerintahan sehingga tidak kembali melahirkan pemimpin-pemimpin yang cenderung korup, otoriter dan sejenisnya. Sahabat Posko, kita break dulu untuk memberikan kesempatan
Pak Rahmat bareng minum teh ataupun kopi. Kita akan kembali ke sesi kedua. Sahabat Posko, kita kembali ke sesi kedua, masih memperbincangkan tulisan Pak Rahmat KDS tentang kapan datang oposisi sejati. Ya, tadi Pak Rahmat sempat di sesi sebelumnya sempat membedah ya bagaimana kondisi sistem pemerintahan dan juga partai politik yang bertarung dalam kontestasi Pilpres kemarin kemudian bergabung. Nah, Pak Rahmat, apa sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang oposisi itu, ya apalagi ada tambahan kalimat sejati. Nah, mungkin Pak Rahmat bisa menjelaskan sebenarnya oposisi itu bagaimana dan oposisi sejati itu bagaimana, dan bagaimana kemudian pemerintahan kita masih bisa mewujudkan di era setelah 10 tahun yang tadi Pak Rahmat bilang tidak ada kontrol, tidak ada checks and balance, ya kan, kekuatan powerful, bahkan legislatif menjadi tumpul. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Mas Halim ya. Ini sahabat Posko memang oposisi perlu dijelaskan ini. Ya. Maksudnya itu seperti apa ya? Saya belajar sosiologi dan selalu mengharapkan ya dalam sebuah komunitas, bangsa, negara itu muncul aktivis. Aktivis yang berbasis pengetahuan. Knowledge based aktivis ya. Dan selain berbasis pengetahuan, dia juga berbasis kerelawanan sosial. Oke. Jadi memang kita butuh makan ya, kita butuh logistik. Tapi itu nomor 2. Yang penting itu pengetahuannya masih waras gitu, akal sehatnya masih jalan dan punya idealisme. Oke. Jadi sekali lagi oposisi itu bukan kelompok yang mesti berbeda pendapat, kelompok yang dikit-dikit turun jalan begitu ya. Tapi oposisi adalah aktivis yang sangat cerdas karena dia paham apa itu konstitusi. Dia memiliki filosofi yang sangat kuat bahwa bangsa yang besar ini harus diselamatkan gitu loh. Jangan semua itu makan gitu loh. Makan sumber daya yang ada, kemudian tidak ada critical thinking gitu ya. Tidak ada kelompok atau sebagian kelompok yang mencegah yang sesuatu yang bersifat mungkar begitu, dan harus terorganisir, Oke lah, tadi saya agak pesimis ya dengan masa depan oposisi sejati nanti pasca ini ya, pasca Jokowi ini ya. Saya sebenarnya masih berharap juga kepada organisasi masyarakat, Ormas. Wah, ormas, bukan partai politik ya. Karena ormas ini lebih cenderung merdeka dan tujuannya memang bukan untuk mengejar kekuasaan. Tapi ternyata koalisi besar ini menjadi virus ya. Nampaknya dia juga akan mencaplok para ormas begitu loh. Wah, pesimis saya. Dan itu sudah dilakukan. Gejala-gejalanya sudah mengarah ke sana ya. Nah, yang itu tadi, yang urusan tambang itu. Itulah yang. Dan ini akan ada PKB tandingan ya. Okay. PKB tandingan itu kan membenturkan antara ormas dengan partai politik. Seharusnya tidak usah dibentur-benturkan lah. Ormas itu biar mengurusi masyarakat, mengurusi umat, mengajak kepada nilai ilahi gitu ya. Sedangkan partai politik mengejar kekuasaan. Tapi sekarang pun wajah-wajah ormas nanti akan tidak bedanya dengan partai politik. Ini kan mengkhawatirkan juga. Kalau kampus sudah dari dulu, Mas. Kampus itu juga sebenarnya kan muara kebenaran ya, muara hati nurani. Tapi juga bagian dari negara. Terus gimana ini enaknya ya? Sudah dirangkul gitu ya? Ya, sudah. Dan saya juga mengkritik masyarakat sipil. Civil society ya. Civil society itu kadang-kadang turun jalan tuh bersifat reaktif. Ketika ada sesuatu yang menggelisahkan mereka, mengganggu, mengusik pikiran mereka, baru turun jalan gitu loh. Kemudian tidak mengontrol itu sampai tuntas, tidak by design ya. Ini ketika parlemen sudah menyetujui keputusan MK, agak mengendor ya. Selamat tinggal begitu ya. Nanti kalau ada ketidakbenaran, ketidaklulusan lagi, baru turun jalan. Ya kayak gini, mana pernah kuat sebuah kelompok oposisi ya.
kelompok oposisi. Itulah yang menjadi dilema kita ya. Dan saya lihat partai ke depan itu lebih oligarki, Mas. Oligarki? Ya, partai politik itu sudah seperti perusahaan gitu ya. Oh. Seharusnya kalau itu pilkada di tingkat kota, ya ketua partai di kota tersebut yang memiliki kewenangan penuh ya. Kalau pilkada tingkat provinsi, ya ketua partai di provinsi. Tapi semuanya kan skenario besar di tingkat nasional, di tingkat pusat. Dan itu dijadikan sebagai komoditas untuk transaksi dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi tidak ada hitam putih akhirnya ya. Di provinsi A musuh, di provinsi B teman. Ini di mana idealismenya kita ya untuk menciptakan masyarakat yang ke depan yang lebih baik gitu loh. Mas, kalau disempitkan ke kelembagaan. Tadi Pak Rahmat bilang pesimis, tetapi di tulisan Pak Rahmat mengajarkan tidak boleh pesimis. Masih sangat terbuka untuk kemudian lahirnya oposisi. Cuman kalau Pak Rahmat melihat dari 10 tahun kemarin dan juga nanti ke depan di era Prabowo misalnya, apakah masih memungkinkan celah dan bagaimana kelembagaan itu membangun atau memposisikan dirinya menjadi oposisi meskipun hanya tingkatannya berapa persen, misalnya PDIP misalnya, yang tidak mengusung Prabowo dalam Pilpres kemarin. Kalau dalam konteks oposisi itu bagaimana mekanisme atau nanti kira-kira perjalanannya PDIP ke depan bagaimana? Betul ya. Ya di dalam akhir tulisan saya, di paragraf terakhir itu saya masih membuka optimisme ya. Di dalam teori gerakan sosial itu namanya political opportunity, kesempatan politik. Dan demokrasi ini sudah kita pilih sebagai komitmen dan ada sisi negatif dan positifnya. Positif kalau setiap warga itu sebagai subjek, betul-betul mengupayakan, betul-betul berpartisipasi politik tingkat tinggi. Dan tidak membiarkan sistem ini berjalan dengan pemikiran yang sangat apatis ya, sangat apatis. Saya berharap begini Mas, oposisi hari ini bukan oposisi terhadap pemerintah, tapi oposisi terhadap partai politik. Jadi partai politik itu juga perlu dikontrol, jangan dibiarkan itu liar begitu ya. Berarti PR-nya 2 ini Mas, PR-nya nanti tambah 2 ini berarti. Kalau kita sudah nggak bisa mengharapkan pemerintah untuk mendapatkan gerakan-gerakan oposisi, ya akhirnya kita mainkan di partai politik. Tapi partai politik juga diperbaiki, jangan kita percaya 100% ya. PDIP misalnya, kita berharap banyak dia menjadi oposisinya Kim ya, kelompok Indonesia Maju, koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi PDI juga perlu dikontrol, jangan dikasih cek kosong gitu loh Mas. Nah, saya harapkan masyarakat sipil, kemudian organisasi masyarakat, ya, ormas, media juga mengawal agar PDIP itu betul-betul on the track. Betul-betul sebagai partainya wong cilik ya, partainya wong cilik. Jadi ketika nanti pada partai politik yang mencoba doltinoku gitu, mencoba tidak kritis terhadap kekuasaan, itu ditekan oleh ormas-ormas tersebut ya, ormas tersebut, biar dia menjadi on the track begitu, gitu ya. Tapi memang apa ya, demokrasi itu sangat dinamis Mas. Dan katanya politik hari ini kan tidak ada hitam putih. Cuman persoalannya kemudian kata dinamis ini menjadi opportunity tadi Mas. Iya betul. Iya kan, setiap kali kemudian ini politik dinamis, tetapi oposisinya ini menjadi roh oposisinya ini menjadi hilang. Betul, ya. Betul, iya. Kalau kemudian dibilang misalnya partai yang tadi Pak Rahmat bilang, PKS itu dulu menyatakan diri ya kan sebagai oposisi zamannya Pak Jokowi di era yang kedua kan ya. Betul, ya, betul ketika sudah kalah ketika mencalonkan Anies Baswedan itu kan ya. Tapi terus kemudian belakangan Pak Rahmat menilainya bagaimana? Iya. Artinya apa ya? Tapi gini Mas, menurut saya ya, itu memang syarat menjadi oposisi sejati itu jangan terikat sama kelompok-kelompok lain, tidak tersandra, tidak terpasung, tidak ada masa lalu yang membuat dia kena kartu ya. Karena ketika kekuasaan itu cenderung absolut, cenderung menguasai semuanya, itu semua organ negara itu dipakai Mas. State aparatusnya itu bekerja dengan baik. Misalnya lembaga-lembaga hukum ya yang seharusnya netral itu dipakai oleh kelompok-kelompok yang otoriter tersebut ya. Sehingga oposisi kan terkena kartunya juga. Dibuka kartunya kan nggak bisa bergerak begitu ya. Jadi memang oposisi yang sejati itu harus steril dari relasi-relasi kuasa yang memasung dia ya.
Berarti murni gitu ya. Dan dia harus siap dengan jebakan-jebakan dari pemerintah yang otoriter itu, Mas. Nah, persoalannya dibutuhkan tadi knowledge based aktivis, kecerdasan membaca realitas politik seperti itu. Kalau misalnya ya, mohon maaf ya, PKS di wakil gubernur Jakarta. Ya, sudah masuk, dan ternyata kita lihat track recordnya kan tidak bersih-bersih amat ya. Ada indikasi masa lalu yang tidak bagus ya. Yang itu adalah kartu yang bisa nanti digunakan untuk apa? Black campaign ya. Ini untuk menyandera dia. Sehingga tidak bisa berpikir merdeka gitu loh. Ini kan jadi masalah lagi. Semakin pesimis kita mengenai oposisi yang sejati itu gitu loh. Berarti ideal ini kalau ngomong dari sisi teori ataupun dari sisi pragmatis politik, idealnya kalau mau menjadi oposisi adalah tidak terlibat di dalam apapun lah kepentingan pemerintahan, misalnya era Prabowo nanti ke depan. Betul. Ya benar-benar murni sudah memposisikan dia meskipun di luar parlemen ya. Betul. Artinya tidak tergabung dalam, kalau bahasanya Pak Rahmat tadi, disandra dikasih menteri, ya udah sudah. Porsi oposisinya bisa jadi berkurang, bisa 50%, bisa 60% gitu. Dikasih tambah gitu kan. ini kan sangat menyedihkan. Makanya tadi Pak Rahmat kemudian bilang, sekarang yang diperlukan bukan lagi oposisi terhadap pemerintah, tapi terhadap partai politik. Nah, bagaimana menggerakkannya Pak Rahmat? Nah itu, saya harapkan nanti ada pendidikan kritis ya. Yang pendidikan kritis itu diberikan kepada kelompok-kelompok merdeka ya. Ya saya harapkan masyarakat sipil ya, civil society organization begitu ya. Ormas yang masih on the track begitu. Itu diperkuat tuh pendidikan kritis ya. Tapi gini Mas, memang masyarakat digital hari ini seakan-akan mempersepsikan bahwa oposisi itu tidak keren ya. Tapi harusnya bangga lah jadi oposisi ya. Di dalam Al-Quran kan ada kan, jadilah kamu segolongan umat ya. Yang berbeda. Yang menyeru kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan itu kelompok yang beruntung loh. Kelompok yang beruntung, wa ulaika humul muflihun ya. Keren kan itu. Keren kan, bermartabat ya. Dan jalur spiritualitasnya kepada Tuhan kan sudah lempeng gitu kan, tinggal masuk saja. Tapi itu memang harus konsisten. Kalau menjadi pengkritik, menjadi sang pencerang, menjadi orang yang mengingatkan kebaikan tuh jangan miar-miur gitu loh. Jangan tolah-toleh begitu loh. Fokus aja ke depan gitu loh. Perkara nggak bisa mobil, nggak bisa beli rumah baru itu, ya itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Kalau ada persepsi spiritualitas seperti ini, insya Allah oposisi itu semakin kuat. Tapi kalau dikit-dikit sudah kompromi, sudah apa, kok permisif ya, permisif itu serba boleh ya. Ada tawaran langsung dibaca dulu, dipertimbangkan. Ya sulit menjadi oposisi yang sejati ya. Kalau Pak Rahmat, kalau bisa diberi contoh gitu. Idealnya kalaupun tidak meniru ya, paling tidak Pak Rahmat mungkin punya gambaran di luar negeri itu untuk menjadi oposisi sejati itu seperti apa sih dengan salah satu sisi. Kalau bicara soal politik bisa menggunakan segala cara, termasuk bagaimana daripada saya diserang lebih baik saya merangkul. Ya kan itu kan yang dilakukan ya. Berpikir realistis. Ya, berpikir realistis, pragmatis ke depan biar jalannya makan gratis aman, ya kan, pembangunan dan lain sebagainya aman gitu. Mungkin Pak Rahmat bisa kasih gambaran biar pengetahuan kita menjadi semakin lengkap gitu. Yang idealnya Indonesia ketika sudah 10 tahun mengalami stagnasi dalam tanda kutip ini, yang seolah-olah memang nyaris dewan tidak ngomong, aktivis juga nyaris tidak turun ke jalan seperti 98, ya kan? Nah itu bagaimana? Memang kalau kita mencari sesuatu yang ideal, semua wilayah dunia mengalami krisis, Mas. Saya dulu mengidolakan seorang tokoh dari Bangladesh ya. Bangladesh. Muhammad Yunus. Yang ini ya. Mendirikan Nobel itu ya. Ya, dapat Nobel. Ya. Mendirikan Grameen Bank ya. Iya. Bank untuk rakyat itu. Bank untuk rakyat ya. Dia orang yang lurus dan dia betul-betul social innovation ya. Social inovator, social entrepreneur ya. Dan dia bisa menggerakkan orang-orang miskin di Bangladesh sehingga mampu menjadi orang-orang yang lebih berdaya ya.
Tapi dia pun juga tidak kuasa menahan kekuatan politik di Bangladesh. Dan dia hari ini memang dipercaya ya untuk menjadi pengelola negara itu ya. Jadi stafnya Perdana Menteri ya, Perdana Menteri sementara. Tapi saya masih wait and see. Apakah orang seperti itu kuat nggak menghadapi tekanan-tekanan dari politisi-politisi ya? Tapi sebagai pribadi saya sangat suka dengan Muhammad Yunus itu. Nah pertanyaannya di Indonesia kan orang seperti Muhammad Yunus kan hari ini juga tiarap. Ada kelompok-kelompok yang saya lihat dia punya konsisten, tapi kuat nggak menahan gempuran-gempuran kekuatan politik dari parlemen itu ya, dari partai-partai besar itu. Ini kan menjadi pertanyaan besar juga, Mas, menjadi pertanyaan besar juga ya. Tapi sepanjang hanya gagasan-gagasan, itu media massa sudah sangat luar biasa hari ini, Mas. Ada podcast ya. Ada kelompok-kelompok independen yang menyuarakan ya, yang menyuarakan itu. Ya kita tidak berpikir mengenai masuk ke struktur ya, tapi kan sudah mengganggu pikiran rakyat. Agar mereka lebih cerdas ya, bahwa tidak menerima begitu saja apa ideologi atau ilusi yang dibangun oleh partai-partai besar itu. Ya kita berharap masih menjadi embrio oposisi yang sejati. Tapi yang kedua, sepanjang saya riset ya Mas ya, itu biasanya orang yang bisa menjadi tokoh hebat itu kalau punya sumber daya banyak, minimal 2. 1 kaya, duitnya banyak gitu ya. Yang kedua itu punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani banyak, tapi nggak punya sumber daya, nggak punya duit, nggak punya pertalite, nggak punya bensin, ya kolab juga. Kira-kira mungkin nggak ya ke depan tuh ada Ratu Adil ya, ada Imam Mahdi yang turun ke bumi dengan kekayaan yang sangat luar biasa, tapi masih punya hati nurani. Nah dua syarat ini kan kita masih melihat ya, semoga ke depan ada orang-orang semacam itu. Pak Rahmat, menarik ya, tapi karena durasi kita harus tapi sebelum kita mengakhiri, mungkin ada banyak catatan dari penegasan-penegasan Pak Rahmat tadi yang bisa menjadikan pelajaran atau bahan diskusi lanjutan. Nah, mungkin Pak Rahmat bisa kasih ini, bagaimana sih seperti yang ditulis Pak Rahmat, harapan untuk melahirkan oposisi sejati di era yang dalam tanda kutip ibarat kita masuk di lubang jarum, tapi orangnya se-Indonesia itu bagaimana? Kita bisa belajar dari sejarah ya. Ketika Pak Harto jatuh ya, Pak Harto jatuh itu sebenarnya Pak Harto kan nggak kepingin jatuh, dia kepingin menjabat jadi presiden seumur hidup. Tapi ketika menteri-menterinya tidak bersedia lagi menjalankan kabinet begitu, akhirnya kan Pak Harto jatuh dengan sendirinya. Jatuh dengan sendirinya. Itu artinya apa? Kekuatan grassroots itu masih efektif untuk menumbangkan suprastruktur dari partai politik. Jadi kelompok-kelompok yang masih punya idealis, yang masih waras cara berpikirnya, itu harus dekat-dekat dengan orang partai lah. Kita hilangkan mitos bahwa pemimpin partai itu segala-galanya. Tapi kalau di bawah-bawahnya, penentu-penentu dari ketua partai itu bisa kita hubungi, bisa kita lobby, bisa kita kasih pencerahan, nanti otomatis oposisi sejati itu akan muncul, Mas. Tapi ini memang bukan pekerjaan sehari 2 hari. Ini butuh kerjasama secara masif ya, Dan di dalam demokrasi tidak bisa diprediksikan. Tapi yang penting kita nggak boleh pesimis, apalagi apatis ya. Kita justru mengambil peran yang banyak di dalam proses politik yang sedang berlangsung hari ini. Saya yakin kalau kita mau diskusi ke depan, Pak Prabowo Subianto juga punya plus-plus ya. Yang itu bisa diajak untuk menyemai benih-benih oposisi ke depan gitu. Cuman hari ini kan kita belum bisa menilai beliau ya. Apa yang leadership yang sejatinya dari Pak Prabowo, kita perlu evaluasi. Nanti mungkin setahun 2 tahun kita akan bisa melihat itu ya Mas. Ya itu tadi seperti Pak Rahmat bilang, politik itu dinamis Mas. Sahabat Posko, kita harus mengakhiri diskusi atau Idea Club sore hari ini ya. Catatan pentingnya dari yang disampaikan Pak Rahmat tadi, masih ada kesempatan untuk lahirnya oposisi sejati, terutama dari grassroots masyarakat, ya kan? Kalau kemudian partai politik atau kelembagaan sudah dalam tanda kutip disangsikan untuk menjadi oposisi sejati, maka masyarakatlah yang harus bergerak bersama-sama menjadi oposisi sejati di masa depan.
Ikuti selengkapnya di channel YouTube Malang Pusko Media. Kita ketemu di edisi Idea Club selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat.